Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu menunjukkan kualitas kinerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sambil menunggu adanya pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang digadang-gadang adalah ASN tanpa tes di tahun 2024 tahun depan. Informasi terkini Bapak Ibu yang perlu saya siarkan dan hal ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer bahwa ada dua kategori tenaga honorer ini dipastikan akan diangkat oleh Menpan RB. Namun pertanyaannya, siapa sajakah golongan honorer tersebut? Kategori mana sajakah honorer ini yang menjadi super prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang segera akan diangkat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini adalah Menpan RB. Nah, untuk mengetahui hal ini Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Pemerintah masih menaruh perhatian terhadap pengaturan tenaga honorer di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, ketentuan pegawai relawan diharapkan mulai berlaku paling lambat Desember 2024. Ini merupakan satu hal baru Bapak Ibu ya. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, ketentuan pegawai relawan diharapkan mulai berlaku paling lambat Desember 2024. Nah, bagaimana nanti yang disebut dengan pegawai relawan? Tentunya itu ada mekanisme yang akan diatur. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Nasional (PAN-RB) sedang menyusun peraturan pemerintah atau RPP turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 tentang perlakuan terhadap honorer non-aparatur sipil negara juga mencakup tenaga honorer. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menegaskan bahwa perlakuan terhadap tenaga honorer menjadi perhatian khusus pemerintah. Menpan RB juga mengungkap bahwa tidak akan ada PHK massal bagi para tenaga honorer. Salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer yaitu dengan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menerbitkan keputusan Menteri Pan-RB dengan nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K jabatan fungsional yang merupakan salah satu solusi dari penataan tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu, hal ini dilakukan adalah merupakan salah satu solusi dalam penataan tenaga honorer. Bahkan Menpan RB memastikan ada dua kategori tenaga honorer yang akan diprioritaskan dalam pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Itulah nantinya informasi sebelumnya yang mengatakan bahwa ada super prioritas pengangkatan dari kalangan honorer.
Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Apakah semuanya atau yang mana atau mungkin honorar yang tidak pernah diduga itu menjadi prioritas. Dikutip dari laman menpan.go.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, mengungkapkan dua kategori tenaga honorer yang khusus akan diprioritaskan dalam pengangkatan tenaga honorer. Tentunya dua kategori relawan berikut ini yang mendapat prioritas dalam penunjukan relawan oleh Menteri PNRB atau Menpan RB. Pertama, ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Itu adalah kategori pertama. Berdasarkan keputusan Menteri nomor 648 tahun 2023, formasi tambahan P3K akan diprioritaskan kepada ex THK 2 yang tertinggi. Ingat Bapak Ibu ya, berdasarkan keputusan Menteri nomor 648 tahun 2023, formasi tambahan P3K akan diprioritaskan kepada ex THK 2 yang tertinggi. Yang kedua, non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Menurut keputusan Menteri PAN-RB nomor 648 tahun 2023, apabila kebutuhan formasi P3K belum terpenuhi, maka diisi oleh tenaga non-ASN yang memiliki peringkat terbaik. Menpan RB telah mempersiapkan kuota sebanyak 80% untuk formasi khusus bagi ex THK 2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Sedangkan kuota 20% akan diberikan oleh Menpan RB untuk formasi umum di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Menpan RB mengatakan bahwa pemerintah menempatkan tenaga honorer yang telah mengabdi untuk diprioritaskan terlebih dahulu agar masuk ke P3K. Ada apa dengan ini? Karena memang para honorer yang sudah bekerja lama adalah para honorer yang sudah banyak berjasa dan berkontribusi di instansi pemerintah pusat dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan daerah. Inilah dua kategori relawan yang mendapat prioritas penunjukan P3K oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini sesuai dengan informasinya bahwa ex THK 2 dan non-ASN yang sudah lama bekerja adalah prioritas utama pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dan status P3K. Bahkan diangkat tanpa tes pada tahun 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.